Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi ini di dalam Rehat edisi Rabu 3 Juli 2024. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak kita mengambil waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon hikmat kepada Tuhan. Puji syukur Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama semalam dalam istirahat kami dan Engkau kembali membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan baik-baik saja, untuk kembali membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan untuk siap mendengarkan firman-Mu. Lingkupi agar setiap firman yang kami baca pada hari ini bisa kami refleksikan dan aplikasikan dalam kehidupan kami dan dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Amin. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka,
"Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita akan renungkan dalam satu tema, belajar dari kegagalan. Atau dalam bahasa Toraja, melada lako katang loloran. Salah satu penulis ternama, Gary Thomas, pernah menuliskan bahwa kualitas spiritualitas seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan yang akrab serta taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritualitas. Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya. Pertama, kurangnya dan lemahnya iman, seperti dalam ayat 19. Dan yang kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid, seperti dalam ayat 29. Dampaknya, orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus, seperti dalam ayat 23. Nampaknya, murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih, sehingga mereka melupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya, murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tapi juga meredupkan kemuliaan Kristus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Yesus memberikan peringatan kepada para murid sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua anak yang kerasukan setan, hingga mengusir setan dari si anak. Selain itu, Ia mengingatkan para murid untuk kembali meneguhkan komitmen disiplin rohani mereka. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab keraguan orang-orang, sekaligus menyadarkan para murid untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa. Ada sebuah ungkapan, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah pengingat untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Henry Nouwen pernah mengatakan, pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan, nama besar, kekayaan, dan lain sebagainya, melainkan penyangkalan diri. Hanya dengan menyangkal diri, maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung kepada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita tutup firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan atas firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Terlalu besar kasih setiamu dan kemurahan-Mu selalu melingkupi kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Mengajarkan kami untuk terus setia dalam iman kami ya Tuhan. Mampukan kami agar mampu terus menopang dan menguatkan pertumbuhan iman kami, dan dapat terus menghidupi firman-Mu. Kami yang sedang dalam pergumulan masing-masing dari kami, berikan kami kekuatan dan ketenangan dalam menjalani setiap kehidupan kami. Mampukan kami atas segala tanggung jawab yang akan dibebankan kepada kami dalam satu hari ini. Biarlah segala kegiatan kami selalu kami bawa seturut akan kehendak-Mu. Kami berdoa agar kami dapat selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah kehadiran kami ya Tuhan mampu memancarkan kasih yang bersumber dari-Mu Tuhan.
Inilah doa kami kepadamu, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.